Novel Aku Adalah Naga ke-12 dilanjut lagi dengan judul kali ini Isyarat untuk Bersembunyi. Episode 12 Aku Adalah Naga. Saudaraku, namaku Senkai, dan aku teman Lin Feng. Kudengar kau pelayannya Lin Feng. Benarkah itu? Senkai melingkarkan lengannya di leher Lin Ze dan berkata sambil tersenyum. Lin Ze meraih tangan Senkai, memutarnya, lalu berbalik dan mendorong Senkai ke tanah. Sakit, Lin Feng. Cepat suruh dia berhenti. Kalau kau memutar tanganku lagi, tanganku bisa patah. Sakit, teriak Senkai. Lin Feng melihat ini dan tersenyum lembut. Lin Ze, biarkan dia pergi, dia temanku. Setelah mendengar kata-kata Lin Feng, Lin Ze melepaskan tangannya, dan Senkai sangat takut sehingga dia dengan cepat melompat ke belakang Lin Feng. Maaf, Senkai, Lin Ze sepertinya tidak suka didekati orang asing. Lin Feng meminta maaf kepada Senkai dengan canggung. Lagi pula, ini pertama kalinya dia bertemu Lin Ze, dan dia tidak tahu seperti apa kepribadiannya. Pada saat ini, Yun Xia, Ling Qiao, dan yang lainnya keluar. Lin Ze menatap mereka dengan waspada. Melihat ini, Lin Feng buru-buru menyapa mereka dan berkata, "Baiklah, izinkan saya memperkenalkan Anda terlebih dahulu. Ini Lin Ze, anggota keluarga Lin saya." Setelah Lin Feng selesai memperkenalkan mereka, dia mulai memperkenalkan mereka kepada Lin Ze. Ini Senkai, putra tertua keluarga Sen di benua Batu Merah. Ini Ling Xiao, pangeran dari Kekaisaran Yan Agung di benua Wanhuo. Ini Yun Xia, kakak perempuan tim kami. Dia seorang kultivator biasa, tetapi bakatnya tidak kalah denganku. Dan ini, siapa kamu? Ketika semua orang mendengar kata-kata siapa kamu dalam kata-kata Lin Feng, mereka langsung merasa sedikit aneh dan melihat ke arah di mana Lin Feng berbicara. Anda tidak akan tahu sampai Anda melihatnya, dan Anda akan terkejut saat melihatnya. Ternyata tanpa sepengetahuan mereka, ada orang tambahan di antara mereka. Wajah Lin Feng berubah drastis. Seseorang tiba-tiba muncul di hadapan mereka, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Mengerikan sekali. Lin Ze juga merasa ada yang tidak beres. Jelas sekali tuan muda itu tidak mengenal pria bertopeng itu. Tapi mungkinkah dia orang biasa yang bisa muncul di samping mereka tanpa mereka sadari? Lin Ze menegang. Meskipun kekuatan spiritualnya belum pulih, dia tidak boleh kalah dalam hal momentum. Tunggu sebentar, bukankah kau pria bertopeng itu? Tanya Senkai kaget setelah melihat orang tambahan itu dengan saksama. Yun Xia mendengarkan dan memperhatikan dengan saksama. Benar saja, topeng itu sama dengan yang mereka lihat di alun-alun. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Feng bertanya dengan gugup. Xiao Tian tertawa dan berkata dengan suara serak. Apa yang ingin kulakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan di Pulau Sengxian ini, tempat yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Jadi, kau di sini untuk mengambil poin kami. Aku tidak tahu kekuatan spesifikmu, tapi menghadapi begitu banyak dari kami, apa menurutmu kau bisa mendapatkan keuntungan? Yun Xia melangkah maju, dan kekuatan spiritual yang kuat dilunakkan dan menyebar ke segala arah. Melihat Yun Xia seperti ini, beberapa orang tidak dapat menunjukkan kelemahan, dan kekuatan spiritual mereka meledak dan menyelimuti Xiao Tian bersama-sama. Aku melihat Xiao Tian tertawa dan melambaikan tangannya. Kekuatan spiritual yang awalnya menyelimutinya tiba-tiba menghilang. Kemudian, kekuatan spiritual yang bahkan lebih dahsyat meletus. Kekuatan spiritual Xiao Tian seperti banjir besar, menekan kekuatan spiritual mereka secara langsung. Lin Feng dan ketiga orang lainnya tiba-tiba merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan mereka. Melihat ini, Lin Ze tiba-tiba merasa marah. Beraninya kau tidak menghormati tuan mudaku. Setelah mengatakan itu, Lin Ze menyeret badannya yang kehabisan kekuatan spiritual dan bergegas menuju Xiao Tian. Lin Ze, jangan, mundur. Lin Feng sangat ketakutan ketika melihat Lin Ze bergegas mendekat sehingga dia berteriak dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Kekuatan spiritual yang baru saja menekan Lin Feng dan yang lainnya tiba-tiba menghilang. Rupanya, kekuatan itu telah diambil kembali oleh pria bertopeng itu. Melihat hal itu, langkah Lin Ze mendadak terhenti. Kakinya tersandung batu, lalu ia terjatuh ke tanah, mukanya bersentuhan langsung dengan tanah. Hahaha, aku belum selesai. Aku tidak menyangka kamu begitu cemas, kata Xiao Tian. Semua orang tercengang, tidak tahu apa maksudnya, tetapi mereka tidak mengendurkan kewaspadaan mereka sedikitpun.
Xiao Tian membantu Lin Ze berdiri dengan satu tangan dan berkata, "Aku berencana untuk bergabung dengan timmu. Rasanya kesepian sendirian. Bagaimana kalau kita pergi bersama?" Ketika Lin Feng dan yang lainnya mendengar ini, kewaspadaan mereka menjadi semakin kuat. "Kau begitu kuat sampai bisa mengalahkan kami semua sendirian. Kalau kau ingin mencari rekan satu tim, carilah beberapa pemain teratas di papan peringkat." "Kenapa kau memilih kami?" tanya Yunxia ragu. Xiao Tian menggelengkan kepalanya. Meskipun ia masih tampak berbicara dengan normal, tidak ada yang tahu bahwa ia sudah menangis di balik topengnya. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bertindak bersama Lin Feng dan yang lainnya. Ia tak bisa melepaskannya. Ia harus bersama mereka, tetapi tak bisa menunjukkan dirinya. Setiap kali memikirkan hal ini, Xiao Tian merasa tak nyaman. "Saya setia kepada orang yang mempercayakan tugas ini kepada saya. Saya hanya berjanji kepada satu orang," kata Xiao Tian. "Siapa yang mempercayakan ini padamu?" tanya Yunxia segera setelah mendengar ini. Bahkan Lin Feng, Shen Kai, dan yang lainnya sangat bingung. Siapakah itu? Di Sekte Qingyun, mereka tidak pernah berkomunikasi dengan siapapun kecuali orang-orang mereka sendiri. Karena mereka dipercaya oleh seseorang, orang itu pasti seorang kenalan. Namun, setelah dipikir-pikir, mereka tidak ingat siapa saja kenalan mereka di Sekte Qingyun. "Siapa yang mempercayakan ini padamu?" tanya Yunxia lagi dengan bingung. Xiao Tian terdiam, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Sejujurnya, dia belum mempertimbangkan masalah ini. Dia sudah berpikir bahwa selama dia mengatakan bahwa dia dipercaya oleh seseorang, Lin Feng dan yang lainnya pasti akan membiarkannya bergabung. "Sepertinya aku salah perhitungan. Aku tidak menyangka Lin Feng dan yang lainnya begitu waspada. Sekarang, jika diminta menyebutkan siapa yang mempercayakannya, ia tidak ingat siapa lagi yang ia kenal di Sekte Qingyun. Namun, jika ia menyebut namanya sendiri, Xiao Tian selalu merasa aneh. Namun situasi saat ini, aku diminta oleh Xiao Tian, kurasa benar, hehe." Xiao Tian menggaruk kepalanya dengan canggung. Ia merasa sangat aneh sekarang. Sungguh aneh menyebut namanya sendiri. Lin Feng dan yang lainnya membeku setelah mendengar kata-kata Xiao Tian. Lin Ze merasa sedikit aneh. "Siapa Xiao Tian? Mengapa Tuan Muda bereaksi seperti ini ketika mendengar nama ini? Apa, kenapa ekspresimu seperti itu?" Xiao Tian juga bingung saat melihatnya. Siapa tahu, tepat saat dia selesai berbicara, Lin Feng mencengkeram bahu Xiao Tian, dan sulit mengetahui ekspresinya. "Kamu bilang Xiao Tian memintamu datang. Di mana Xiao Tian? Apa Xiao Tian masih hidup? Apa dia belum mati? Cepat beritahu aku." Begitu Lin Feng selesai berbicara, Yunxia, Shen Kai dan yang lainnya juga meraih pria bertopeng itu, dan wajah semua orang menunjukkan perasaan rindu. Xiao Tian melihat ini dan terharu. Ia teringat bahwa ia sudah lama tidak bersama Lin Feng dan yang lainnya. Total waktunya paling lama hanya 1 bulan. Ketika saya bertemu mereka lagi, mereka tampak begitu antusias dan bertanya kabar. Xiao Tian begitu terharu hingga ia bingung. Saat ini, dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia adalah Xiao Tian. Tapi dia tahu, dia tidak bisa melakukan itu. "Maaf, Xiao Tian sudah mati," kata pria bertopeng itu dengan suara serak. Akhirnya, Lin Feng dan yang lainnya juga meletakkan tangan mereka. Meskipun mereka sudah tahu akhir ceritanya dan tidak terlalu berharap, mereka tetap kecewa setelah mengetahui jawabannya lagi. "Sebelum Xiao Tian meninggal, dia berpesan agar aku menjagamu. Dia memintaku membantumu dalam kompetisi ini." Pria bertopeng itu merasa semakin canggung semakin ia berbicara, terutama ketika ia mengatakan ia sudah mati di depan kenalan-kenalannya. Jika bukan karena topeng yang menutupi seluruh wajahnya, ia pasti sudah terekspos sejak lama. Lin Feng dan yang lainnya terdiam, lalu mereka mulai menangis lagi. "Aku tidak menyangka bahkan setelah Xiao Tian meninggal, dia masih membantu kita. Kita tidak boleh kalah dalam permainan ini." Ketika Lin Feng mengatakan ini, wajahnya penuh dengan keyakinan yang kuat, dan Yunxia dan yang lainnya juga seperti ini. Tapi hanya Lin Ze yang bingung. Pada saat ini, tablet kayu semua orang bergetar pada saat yang sama, dan semua orang mengeluarkan tablet kayu untuk memeriksanya. Peringkatnya berubah lagi, hanya tersisa 101 orang. Lin Feng terkejut melihat pemandangan ini. Sudah berapa lama, hanya tersisa 101 orang. Rasanya baru setengah hari berlalu.
Lebih dari 500 orang tereliminasi begitu saja. Lin Feng merasa sedikit tidak percaya. 100 orang yang tersisa akan memasuki babak final. Setelah Anda memasuki babak final, orang yang tersisa dapat memasuki gerbang dalam meskipun mereka tereliminasi. Dengan kata lain, jika satu orang lagi tereliminasi, pertarungan yang tersisa akan menjadi pertarungan untuk memperebutkan 10 posisi teratas. Napas semua orang menjadi cepat, tetapi mereka memikirkan pertanyaan lain, yaitu, dapatkah mereka bertahan di ronde terakhir pertempuran? Penatua Wei pernah berkata sebelumnya bahwa poin yang diperoleh bisa ditukar dengan senjata ajaib. Setelah memasuki final, bukan hanya orang-orang itu yang sulit dihadapi, senjata ajaib di tangan mereka juga sangat merepotkan. Melihat mereka tidak memiliki banyak kepercayaan diri, pria bertopeng itu memutar matanya dan berkata, "Bagaimana kalau begini, kita kumpulkan poin kita, poin semua orang, kecuali poin mereka sendiri, dikumpulkan ke dalam tablet kayu milik satu orang, dan orang tersebut bisa menukarkan poinnya dengan senjata ajaib." Semua orang berpikir ini ide yang bagus. Namun, Lin Feng dan yang lainnya menyadari masalah penting, yaitu mereka tampaknya tidak memiliki poin tambahan. Sedangkan untuk poin tambahan, hanya Lin Feng yang punya satu. Yun Xia, Shen Kai, dan Ling Xiao punya satu lagi, selain milik mereka sendiri. Xiao Tian menghela napas. Ia sudah lama mengetahui hal ini dan tidak punya harapan tinggi pada mereka. Mengalihkan pandangannya ke Lin Ze. "Berapa poin yang kamu miliki?" Lin Ze mengeluarkan tablet kayu dan mulai mencari. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Saya punya total 6 poin, termasuk 2 poin yang baru saja saya selesaikan. Tanpa poin saya hanya punya 5 poin tersisa untuk digunakan." Xiao Tian mengangguk, mengeluarkan tablet kayunya dan berkata, "Saya punya 20 poin di sini. Jika tidak termasuk poin saya masih punya 19. Poin-poin ini adalah poin yang telah saya kumpulkan selama ini. Dengan menambahkan poin Lin Feng dan poin Anda, saya punya tepat 26 poin. Jika aku menggabungkan poin-poin ini, aku bisa menukarkannya dengan senjata sihir yang sedikit lebih baik. Lin Feng, gunakan tablet kayumu untuk mengumpulkan poin. Ayo kumpulkan poin kita di tablet kayumu," kata Xiao Tian. Alasan mengapa Xiao Tian melakukan ini adalah, pertama, untuk memberitahu dia bahwa dia benar-benar di sini untuk membantu mereka, dan kedua, karena dengan kekuatannya, dia masih bisa mendapatkan pijakan di pulau ini, dan dia bisa mengambil senjata ajaib itu atau tidak. Lin Feng sedikit terkejut. "Kau tahu, poin sebanyak itu bukanlah jumlah yang sedikit. Poin-poin itu bisa ditukar dengan senjata sihir tingkat menengah yang rendah." Namun karena ini, satu-satunya keraguan yang dimiliki Lin Feng dan yang lainnya terhadap pria bertopeng itu pun menghilang. Jika ada seseorang yang ingin menyakiti Anda, apakah dia akan bermurah hati memberi Anda semua poin ini? Jelas tidak. Sekarang Lin Feng dan yang lainnya benar-benar percaya bahwa dia ada di sini untuk membantu mereka, jadi mereka merasa lega dan berani. Dia mengambil tablet kayu milik pria bertopeng itu dengan satu tangan, lalu mengeluarkan tablet kayunya sendiri dan mulai menggosok tablet kayunya. Setiap gesekan menghasilkan 1 poin. Lin Feng menggesek tablet kayu itu 19 kali sebelum selesai. Kemudian, ia mengambil tablet kayu Lin Ze dan mulai menggeseknya. Selama periode ini, pria bertopeng itu berbicara dengan Lin Ze. "Namamu Lin Ze, kan?" "Ya, saya dari keluarga Lin. Keluarga itu mengirim saya ke sini, pertama agar saya bisa berlatih dengan baik, dan kedua agar saya bisa merawat guru Lin Feng dengan baik," jawab Lin Ze. "Aku pernah melihatmu menggunakan seni bela diri yang sangat kuat sebelumnya. Sepertinya seni bela diri tingkat 4. Bolehkah aku bertanya dari mana asal seni bela dirimu?" "Kurasa Sekte King Yun tidak memilikinya," tanya Xiao Tian ragu. "Oh, seni bela diri saya bernama Api Pemakan Surga. Itu seni bela diri unik dari keluarga Lin kami." Lin Ze mulai menjelaskan ketika melihat seseorang berdiskusi seni bela diri dengannya, dan bahkan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Seni bela diri ini tidak bisa diwariskan kepada orang luar. Konon, seni bela diri ini diciptakan oleh leluhur keluarga Lin kami sejak muda. Bahkan dalam lingkup seni bela diri tingkat 4, kekuatannya dianggap yang tertinggi. Aku belum pernah mendengar seni bela diri tingkat 4 sekuat surga pemakan api milik keluarga Lin kita. Lagi pula, aku pernah mendengar tetua kedua kita berkata bahwa jika seni bela diri ini dikuasai, ia bisa menyaingi seni bela diri tingkat 5 biasa. Lin Ze menjelaskan sambil tersenyum,
dan Xiao Tian pun tertarik. Ini adalah seni bela diri tingkat 4 yang terkuat. Ia berani mengatakan bahwa seni bela diri ini samar-samar dapat dibandingkan dengan tingkat 5. Seni bela diri seperti itu hanya bisa dikuasai oleh seorang jenius dengan bakat luar biasa. Seni bela diri ini ada berapa tingkatan? Tanya Xiao Tian bersemangat. Kau tahu, Xiao Tian tidak tertarik pada hal lain, tapi dia sangat penasaran dengan seni bela diri. Kalau tidak, dia tidak akan meminta Jiang Liu untuk menunjukkan seni bela dirinya saat itu. Surga pemakan api terbagi menjadi 4 tahap, tahap dasar, tahap menengah, tahap lanjutan, dan tahap kesempurnaan agung. Kesulitan dan syarat kultivasi di setiap tahap sangatlah tinggi. Dan energi spiritual yang dikonsumsi di setiap tahap seni bela diri jumlahnya sangat besar. Kalau energi spiritualnya tidak cukup, kamu tidak akan bisa melakukannya meskipun tahu caranya. Bahkan aku sendiri baru berlatih sedikit. Itu cuma secuil bulu. Mungkin kamu baru saja melihatnya. Setelah menggunakan secuil bulu itu saja, kekuatan spiritualku sudah benar-benar habis. Ketika Xiao Tian mendengar ini, dia terkejut. Tadi, dia bilang dia cuma di permukaan. Cuma sedikit di permukaan, bahkan belum di tahap dasar, tapi dia bisa membunuh ahli kondensasi Qi tingkat 5 dalam hitungan detik. Dan 2 master tingkat 4. Jika keterampilan bela diri ini dilepaskan sepenuhnya, seberapa kuatkah kekuatannya? Mungkinkah keterampilan bela diri ini hanya dipersiapkan untuk mereka yang berada di alam transformasi spiritual? Xiao Tian tidak bisa menahan rasa penasarannya. Sebenarnya, tebakan Xiao Tian benar. Seni bela diri aslinya memang untuk para master alam transformasi spiritual, tetapi sekarang standar hidup keluarga Lin telah meningkat. Para petinggi alam Huasen dalam keluarga juga meremehkan seni bela diri ini, sehingga seni bela diri ini ditempatkan di lantai pertama gedung seni bela diri, di mana para petinggi alam Juki dan alam Jindan dapat memilih seni bela diri. Namun ilmu bela diri itu ditinggalkan di sana, namun tidak ada seorang pun yang mau mempraktikkannya karena terlalu sulit, sehingga ilmu bela diri tersebut tetap berada di sana hingga Lin Ze menemukannya. Oke, sudah waktunya untuk pergi. Kebetulan tempat ini tidak jauh dari zona aman, dan kita akan tiba dalam beberapa menit. Ayo pergi, kata Lin Feng. Semua orang mulai bergerak menuju zona aman. Saat itu, mereka mengeluarkan tablet kayu dan memeriksanya, dan menemukan bahwa jumlah penyintas masih 101. Setelah sekian lama, jumlah orang tidak berubah, yang cukup membuktikan bahwa mereka yang sekarang berada di pulau itu tidak lagi lemah. Kecuali Shen Kai dan Ling Xiao, mereka pada dasarnya adalah master tingkat atas. Begitu semua orang melangkah ke zona aman, tembok putih tinggi tiba-tiba muncul di belakang mereka. Xiao Tian tahu bahwa ini terbentuk karena kabut beracun yang terhalang di luar. Ketinggian dinding kabut beracun ini hampir menutupi langit di bawah 300 meter. Xiao Tian tidak hanya mengagumi keajaiban formasi ini. Tablet kayu itu bergetar, dan semua orang secara refleks mengambilnya. Area baru zona aman telah diperbarui, yang dianggap sebagai babak keempat kompetisi. Namun, semua orang tahu bahwa babak keempat ini mungkin akan menjadi final. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah 101 akan menjadi 100 di tengah. Babak keempat dapat menjadi babak final kapan saja. Waktu sejak keracunan menjadi 2 kali lipat, totalnya 12 jam, yakni keesokan paginya keracunan dimulai. Semakin jauh Anda melangkah, semakin lama racun akan dilepaskan. Alasan utamanya adalah memberi pemain waktu untuk memulihkan kekuatan spiritual dan berlatih. Semua orang berjalan hingga mereka berada 100 meter dari zona aman sebelum berhenti. Oke, ayo berlatih di sini. Masih terlalu dini sebelum racun dilepaskan, jadi kita bisa menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kekuatan kita ke kondisi terbaik. Lin Feng memandang semua orang dan berkata. Maka semua orang pun menanggapi dan mulai bermeditasi dan berlatih, kecuali si pria bertopeng yang duduk di pohon dan memandang mereka. Saudara Roar, mengapa kamu tidak berlatih? Kata Lin Feng, sambil menatap pria bertopeng yang duduk di pohon. Roar adalah nama yang diciptakan Xiao Tian agar tidak mengungkapkan kekurangannya. Kemudian, ia menyadari ada yang tidak beres, tetapi ketika melihat Lin Feng dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, ia pun mengabaikannya. Meskipun Lin Feng dan yang lainnya tahu bahwa nama ini mungkin nama samaran, mereka tidak bertanya lebih lanjut. Lagi pula, setiap orang memiliki beberapa rahasia yang tidak ingin mereka ketahui. Kekuatanku cukup untuk lulus ujian, tidak perlu berlatih sama sekali. Aku juga bisa memberimu perlindungan selama ini, kamu bisa berlatih tanpa khawatir.
kata Roar. Baiklah, kalau begitu keselamatan kami selama ini akan kami serahkan padamu. Lin Feng mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan senjata ajaib yang baru saja ditukarnya dan mulai menyempurnakannya. Menyempurnakan senjata ajaib merupakan proses penting dan tidak seorang pun dapat mengganggunya selama periode ini. Pemurnian juga dikenal sebagai pengenalan sang master, seperti Li Daimo pada masa itu. Ia meneteskan setetes darah esensinya sendiri pada senjata ajaib tersebut, lalu menjalin koneksi dengan senjata ajaib tersebut dan berhasil. Senjata sihir yang dimiliki Li Daimo sebelumnya adalah senjata sihir tingkat rendah. Proses pemurniannya relatif mudah dan pada dasarnya selesai dalam waktu singkat. Lin Feng memegang senjata sihir tingkat menengah dan rendah. Proses pemurnian dan pengenalan masternya berkali-kali lipat lebih sulit daripada senjata sihir tingkat rendah. Terlebih lagi, ia tidak bisa diganggu selama periode ini. Jika ia gagal, ia tidak hanya akan kehilangan setetes darah kehidupannya, tetapi juga sebuah senjata sihir. Kehilangan ini adalah sesuatu yang tidak mampu ditanggung Lin Feng. Pusaran spiritual yang lemah mulai muncul di sekitar Ling Xiao, dan gerakan ini jelas menarik perhatian semua orang. Anak ini benar-benar hebat, dia bahkan sudah mulai menembus level kedua kondensasi Qi. Dengan begini, kekuatan tim pasti akan meningkat pesat, gumam Xiao Tian sambil menatap Ling Qiao di bawah dari atas pohon. Di sisi lain, kemajuan Shen Kai bisa dikatakan sangat lambat. Dengan kecepatan seperti ini, diperkirakan butuh 10 tahun baginya untuk mencapai terobosan. Xiao Tian mendesah nakal, aku tak bisa berbuat apa-apa. Inilah celahnya. Awalnya, bakat Shen Kai kurang bagus. Selain itu, ia banyak mengonsumsi pil di tahap awal untuk meningkatkan kekuatannya. Sisa pil menumpuk di dantiannya dan menimbulkan efek samping. Jika tidak ada pemilik toko pil, akan sulit bagi Shen Kai untuk meningkatkan kekuatannya. Masa depannya ditakdirkan untuk dihabiskan dengan mengonsumsi pil. Guru pengumpul Qi kelas 8, Zulei, hahaha. Kau sudah berada di sekte luar sekte Qingyun selama 50 tahun, dan hanya ini yang bisa kau lakukan. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu sebelumnya. Seorang pria menatap pria gemuk di depannya dengan ekspresi garang. Di matanya, pria gemuk itu tampak seperti sepotong daging gemuk, jenis daging yang bisa disembelih sesuka hati. Chao Ge, seorang ahli pengumpul Qi tingkat 7, ternyata berasal dari sekte Qingshan. Dilihat dari penampilanmu, kau seharusnya menjadi pelayan di sini untuk menemani putri sulungmu, kan? Zulei menyipitkan matanya, tatapannya tajam. Jika tebakanku benar, kau bergabung dengan sekte Qingyun 40 tahun yang lalu, tetapi kekuatanmu tak pernah meningkat. Jadi, kau diperintahkan oleh sekte Qingshan untuk menjadi pelayan wanita tertua yang baru bergabung dengan sekte Qingyun tahun ini. Harus kuakui, kau sudah lama di sini, tapi kau masih saja lemah begini, kau cuma sampah. Apa kau pikir kau pantas mengkritikku? Mendengar ini, wajah Gary Chao menjadi muram. 40 tahun yang lalu, dia memang berbakat, tetapi entah mengapa, bakatnya tiba-tiba menghilang 30 tahun yang lalu. Pada saat itu, kekuatannya telah mencapai tingkat kelima pengumpulan Qi. Setelah bakatnya menghilang, kekuatannya meningkat sangat lambat. 30 tahun telah berlalu, dan kekuatannya hanya meningkat 2 tingkat. Apa bedanya dia dengan para pecundang itu sekarang? Ini juga kekhawatiran terbesar Chao Ge. Kau cari Matei. Kau sudah jadi pecundang selama 50 tahun, dan aku baru 40 tahun di sini. Kurasa kau, pecundang, yang tak berhak bicara denganku. Wajah Chao Ge ganas, ada sedikit niat membunuh di matanya. Ketika Zulei mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Siapa yang kalah? Kenapa kita tidak mencobanya? Kalau kita menyingkirkan satu pecundang lagi, kita bisa masuk final. Gunakan darahmu untuk berkorban di gerbang final. Haha, itulah yang kuinginkan. Niat membunuh Chao Ge terungkap tanpa ragu saat ini. Kedua orang ini tampaknya cukup cakap, bukan? Hei, kau salah. Kudengar mereka berdua bergabung dengan sekte Qingyun puluhan tahun lalu dan tinggal di sana sejak saat itu. Meskipun mereka terlihat sangat kuat, mungkin sulit bagi orang selevel mereka untuk menghadapi mereka. Wah, kau tidak berbohong padaku, kan? Kau sudah di sini selama puluhan tahun dan belum juga diusir dari sekte Qingyun. Siapa yang berani bohong sama kamu? Apalagi si gendut itu. Tadinya dia mau didepak tahun ini, tapi sekarang dia ikut kompetisi ini dan sudah mengamankan tempatnya untuk sementara. Sepertinya pria gemuk ini cukup licik dan berbahaya.
Dia benar-benar tinggal di Sekte Qingyun dengan cara seperti ini. Terjadi banyak perbincangan di lapangan Ao Qingshan, dan sebagian besarnya membahas siapa yang lebih kejam dan jahat antara Zhu Lei dan Cao Ge. Saudara Zhang Wei, menurutmu siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua? Tanya Kei Qin sambil memegang tangan Zhang Wei dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Zhang Wei sedikit mengerutkan kening. Jika tebakanku benar, Zhu Lei itu seharusnya bisa membunuh Geri Chao dalam hitungan detik. Ketika Zhang Wei mengatakan ini, bukan hanya Sai Qin yang tercengang, tetapi bahkan para penonton yang berdiri di sekitar Zhang Wei pun tercengang. Hei, bro, apa kamu terpesona? Kita semua tahu bakat Zhu Lei, dia hanya seorang kultivator biasa. Dan Geri Chao dulu jenius. Meskipun bakatnya sudah hilang, dia masih punya kemampuan untuk melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. Kenapa menurutmu Geri Chao akan kalah? Seorang pemuda bertanya, dan bukan hanya dia, tetapi semua orang memiliki pertanyaan yang sama dalam pikiran mereka. Zhang Wei mendesah tak berdaya, matanya dipenuhi kenangan. Kamu tidak memahaminya. 50 tahun yang lalu. Arena kota Auckland. Zhang Wei, kau harus berlatih keras dalam perjalanan ke Sekte Qingyun ini. Tunggu sampai kau menjadi pemimpin yang kuat sebelum kembali ke benua Xiang. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya bernama Zhang Luo. Dia adalah ayah Zhang Wei. Benua Xiang adalah benua perantara, dan keluarga Zhang Wei adalah salah satu keluarga terkuat di benua Xiang. Kepala keluarga adalah ayah Zhang Wei, Zhang Luo. Kekuatannya kemungkinan besar berada di alam transformasi spiritual. Bakat Zhang Wei bisa dikatakan yang terkuat di seluruh benua Xiang. Di usianya yang baru 20 tahun, ia telah mencapai tingkat kedua pembangunan fondasi. Bakatnya memang cukup tinggi. Ayahnya juga tahu bahwa ia tidak bisa menumbuhkan seorang jenius di benua ini. Agar tidak menyia-nyiakan bakat Zhang Wei, Zhang Luo memutuskan untuk mengirimnya ke Sekte Qingyun untuk berlatih. Berbeda dengan faksi lain, Sekte Qingyun tidak hanya menerima orang jenius. Aturan Sekte Qingyun adalah selama seseorang bisa lulus kompetisi, seseorang bisa bergabung meskipun kualifikasinya pas-pasan. Tanpa batasan itu, dan dengan kekuatan Sekte Qingyun, Zhang Luo memutuskan untuk mengirimnya ke sini. Jangan khawatir, ayah, aku akan kembali ketika aku sudah cukup kuat. Zhang Wei yang muda dan energi berkata kepada Zhang Luo dengan nada tegas. Baguslah, jangan lupa, ada tunanganmu yang menunggumu di rumah. Kalau kamu nggak berani pulang, aku bakal kasih tahu gimana aku bakal ngadepin kamu, dasar bocah bau. Saat Zhang Luo mengatakan ini, matanya dipenuhi dengan keengganan. Setelah perpisahan ini, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Bukalah tanganmu dan terimalah ini. Zhang Luo mengeluarkan liontin giok dari tangannya dan meletakkannya di tangan Zhang Wei. Ayah, apa ini? Zhang Wei bertanya dengan ragu setelah menerima liontin giok itu. Zhang Luo mendesah berat, dengan banyak nostalgia di matanya. Ini peninggalan ibumu sebelum beliau meninggal. Sekarang kamu sudah dewasa, aku akan memberikannya kepadamu untuk disimpan. Ketika berbicara tentang ibunya, air mata mengalir di mata Zhang Wei. Ia masih ingat bahwa ia baru berusia 5 tahun ketika ibunya meninggal. Berkat kematian ibunya lah ia bertahan hidup. Jika ibunya tidak menghalangi bencana itu untuknya, ia pasti sudah lama meninggal. Memikirkan hal ini, Zhang Wei mengepalkan liontin giok. Oke, arenanya terbuka, ayo pergi. Zhang Luo menepuk bahu Zhang Wei dan berkata. Zhang Wei berbalik setelah berjalan beberapa langkah dan menatap Zhang Luo dengan mata berkaca-kaca. Cepat, kalau terlambat, kamu gak akan bisa masuk, kata Zhang Luo sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Zhang Wei mengangguk, menyeka air matanya dengan ujung bajunya, lalu berjalan cepat memasuki gerbang. Zhang Luo berbalik dan pergi dengan air mata berlinang, menghilang di antara kerumunan. Haha, anak muda, aku turut prihatin kau akan tersingkir. Sebuah tangan kuat menamparkan Zhang Wei. Zhang Wei terkejut, dia baru saja berhadapan dengan satu orang dan sebelum dia bisa bereaksi, sebuah serangan datang dari kanan. Pada saat ini terjadi perubahan. Tangan kekuatan spiritual lelaki itu benar-benar menghantam dinding Dagieng, dan lelaki itu langsung terpental keluar. Zhang Wei tertegun. Ia tidak tahu kapan seorang pria gemuk muncul di hadapannya. Sepertinya pria gemuk inilah yang baru saja menyelamatkan hidupnya. Halo, namaku Zhu Lei. Kamu baik-baik saja? Zhu Lei menoleh dan menatap Zhang Wei. Pada saat ini,
Tinggi badan Zhang Wei dan pria gemuk itu sangat kontras. Namaku Zhang Wei, terima kasih telah menyelamatkanku barusan. Haha, sama-sama. Aku datang kepadamu terutama karena aku ingin bekerja sama denganmu. Dalam pertempuran jarak dekat ini, tidak baik bertindak sendirian. Bagaimana, maukah kau bekerja sama denganku? Zhu Lei mengulurkan tangan kanannya dan bertanya. Zhang Wei memikirkannya dan mengulurkan tangan kanannya. Oke, ayo kita bergabung. Tapi kamu harus jadi tank, dan aku jadi penyerang utama. Tidak masalah. Zhu Lei tertawa dan langsung setuju. Selama kompetisi, dengan tambahan Zhu Lei, kerjasama antara keduanya sangat lancar, dan Zhang Wei juga memasuki sekte Qingyun secara alami. Berkat kerja sama mereka berdua, mereka mengalahkan hampir semua orang di zona mahasiswa baru dan menjadi master terbaik. Ketenaran mereka pun hampir diketahui semua orang. Sampai suatu hari, saudara Zhu Lei, apa yang kau lakukan di sini? Seleksi untuk sekte dalam akan diadakan beberapa hari lagi. Ikutlah denganku untuk berlatih. Zhang Wei datang ke tembok kota luar, menemukan Zhu Lei dan berkata. Zhu Lei menggelengkan kepalanya dan berkata, pergilah sendiri, aku tidak bermaksud memasuki gerbang dalam. Zhang Wei tercengang ketika mendengarnya, bahkan merasa salah dengar. Saudara Zhu Lei, apa aku tidak salah dengar? Kau tidak bercanda, kan? Tanya Zhang Wei hati-hati. Kau mendengarnya dengan benar. Kenapa? Apa kau tidak ingin menjadi guru yang tak tertandingi? Zhu Lei menghela napas dalam-dalam saat mendengar ini. Saudara Zhang Wei, kau tahu aku hanya seorang kultivator biasa, tapi kekuatanku begitu hebat sehingga aku akan diterima oleh sekte besar manapun dimanapun. Tapi tahukah kau mengapa aku memilih untuk datang ke sekte Qingyun? Zhang Wei berhenti. Mengapa? Itu karena aku sedang menunggu seseorang. Aku sedang menunggu teman yang sudah kukenal bertahun-tahun. Mata Zhu Lei penuh dengan antisipasi dan sedikit nostalgia. Aku sudah membuat janji dengannya untuk berlatih bersama di sekte Qingyun. Aku berjanji padanya, meskipun dia tidak terpilih, aku akan selalu menunggunya di area mahasiswa baru. Temanku tidak terlalu kuat, juga tidak berbakat. Dia hampir berada di peringkat terbawah. Dari semua sekte, hanya sekte Qingyun yang bisa menerima orang seperti dia, jadi aku berencana menunggunya di sini. Aku akan menunggunya di area mahasiswa baru. Aku yakin dia pasti akan lolos kompetisi. Setelah mendengar ini, wajah Zhang Wei menjadi muram. Setetes air terlihat mengalir di pipinya. Mungkin keringat atau air mata. Apa yang akan kau lakukan maksudku, jika temanmu tidak datang? Kau hanya akan membuang-buang waktumu di sini. Apa kau tidak pernah berpikir untuk pergi ke gerbang dalam untuk menunggunya? Zhu Lei menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Sudah kubilang, kan, aku sudah punya perjanjian dengannya. Setelah mengikutiku begitu lama, apa kau tidak mengerti karakterku? Zhang Wei menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit sedih. Bagaimanapun, mereka adalah rekan seperjuangan, dan berat rasanya berpisah dengan mereka. Baiklah, kalau begitu, aku pergi dulu. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Jadi, kalau suatu hari nanti kamu datang ke area bekas kampus, ingatlah untuk mencariku dan kita bisa kembali menciptakan kejayaan bersama. Setelah mengatakan itu, Zhang Wei melompat dari tembok kota tanpa menoleh ke belakang dan berjalan menuju formasi teleportasi. Mata Zhu Lei juga berkaca-kaca, dan dia jelas merasa sedikit enggan. Selamat tinggal, saudaraku. Semoga kita masih bisa sama seperti dulu saat kita bertemu lagi. Setelah melihat Zhang Wei diusir oleh susunan teleportasi, Zhu Lei juga berdiri dan melompat dari dinding, tetapi dia berjalan menuju area asrama mahasiswa baru. Kamu sama sekali tidak mengenalnya, kata Zhang Wei sambil menatap Zhu Lei di layar. Bukan karena bakat Zhu Lei buruk selama 50 tahun ini, tapi karena dia tidak berlatih sama sekali selama 50 tahun ini. Semua orang terkejut suatu hari dan menatap Zhang Wei dengan tidak percaya dan bertanya. Dia tidak berlatih selama 50 tahun terakhir, jadi bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Zhang Wei menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa 50 tahun yang lalu, Zhu Lei berada di tingkat pertama kondensasi Qi. Dia tidak berlatih selama 50 tahun, membiarkan badannya menyerap energi spiritual lemah antara langit dan bumi. Hanya ini saja yang memungkinkannya menjadi ahli kondensasi Qi tingkat 8 dalam waktu sesingkat itu. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bakatnya. Semua orang terkejut. Setelah tidak berlatih selama 50 tahun,
kekuatannya masih bisa meningkat 7 tingkat. Bagi orang biasa, akan lebih baik jika kekuatannya meningkat 1 tingkat setelah tidak berlatih selama 50 tahun. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah pria gemuk ini masih manusia? Di layar, pertempuran terus berlanjut. Serangan Chao Ge terus-menerus mengarah ke lelaki gemuk itu, mengenainya di sana-sini, dan serangan itu tidak pernah berhenti. Geri Chao berkeringat deras. Ketika serangan terakhir mengenai Zhu Lei, sejumlah besar lumpur dan dedaunan tersapu di sekelilingnya, dan bahkan batu-batu di bawah kakinya pun meledak. Wajah Chao Ge muram, dan dia menjilat bibirnya. Hahaha, aku nggak percaya aku bakal baik-baik saja kalau nggak melawan serangan kayak gitu. Kayaknya si gendut itu udah diledakkan jadi abu aja. Hahaha. Asap perlahan menghilang, dan tak terlihat badan besar Zhu Lei di antara debu. Chao Ge pun menghela napas lega. Sepertinya memang seperti dugaannya, Zhu Lei mungkin akan hancur berkeping-keping. Chao Ge berjalan cepat dengan ekspresi gembira di wajahnya, dan kemudian apa yang terlihat di pandangannya adalah lubang yang dalam. Lubang itu dalamnya setengah meter, asap mengepul dari semua sisinya, tetapi sebuah fenomena mengejutkan muncul di dalam lubang itu. Di dalam lubang yang dalam itu, terdapat sepasang jejak kaki di dasarnya. Jejak kaki itu adalah jejak kaki tempat Zhu Lei berdiri sebelumnya. Tidak ada apapun di dalam lubang yang dalam itu. Chao Ge menjadi bingung. Ia berdiri di tepi lubang dan mengamati dengan saksama. Tidak ada apapun di lubang yang dalam itu kecuali sepasang jejak kaki. Aneh sekali, di mana prasasti kayunya? Tanya Chao Ge ragu. Bahan tablet kayu ini adalah bambu, yang sangat keras. Mustahil untuk mematahkannya kecuali dipukul dengan sekuat tenaga seorang master di alam transformasi roh. Menurut dugaan Chao Ge, setelah semua serangan itu, Zhu Lei akan berubah menjadi abu, hanya menyisakan prasasti kayu, lalu ia bisa memacu kudanya. Namun di dalam lubang yang dalam itu, tidak ditemukan jejak kaki atau bahkan bayangan dari prasasti kayu itu. Pada saat ini, Geri Chao tiba-tiba teringat sesuatu yang luar biasa. Ia tak bisa menahan diri untuk menebak bahwa mungkin Zhu Lei belum mati, dan Zhu Lei mungkin telah menghindari serangannya. Tebakan ini sungguh membuatnya takut, dan di belakangnya, seorang pria gemuk berdiri. Chao Ge merasa ada yang salah dan hanya berbalik. Ledakan, sebuah bayangan melesat secepat karung pasir, menghantam pohon dan terbenam dalam-dalam. Sosok itu tentu saja Chao Ge yang baru saja berbalik. Begitu Chao Ge berbalik, ia ditampar oleh Zhu Lei. Suara tamparan itu begitu keras hingga burung-burung di hutan pun ketakutan. Chao Ge menatap Zhu Lei di depannya dengan tak percaya dan mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Bagaimana mungkin? Setelah pukulan ini, Chao Ge sudah ketakutan. Dia tahu seperti apa kekuatannya sendiri. Meskipun bakat kultivasinya telah hilang, ia masih memiliki kemampuan untuk melawan lawan dengan level yang lebih tinggi. Ia berpikir bahwa bahkan seorang ahli kondensasi Ki tingkat 9 pun tidak akan mampu bertahan dari serangan gilanya tadi. Zhu Lei perlahan berjalan ke arahnya. Chao Ge sangat ketakutan hingga seluruh badannya basah kuyup. Ia ingin lari, tetapi kemudian ia ingat bahwa ia terjebak di pohon dan tidak bisa lari sama sekali. Ia mulai putus asa. Ia tahu tak ada gunanya memohon belas kasihan sekarang. Lagi pula, ia begitu agung tadi. Siapa sangka kontras itu akan datang begitu cepat. Ia begitu agung tadi, tetapi kini ia bahkan tak punya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Zhu Lei telah mengangkat tinjunya, Chao Ge menutup matanya, siap untuk mati. Namun rasa sakit yang kubayangkan tak kunjung datang, malah badanku terus-menerus menarik keluar. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya telah ditarik keluar. Ia bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhu Lei. Badannya secara naluriah merangkak mundur. Tanpa diduga, Zhu Lei mengangkatnya dan meletakkannya di atas sebuah batu besar. Chao Ge ketakutan dengan tindakan ini dan bingung, berpikir bahwa dia akan menamparnya lagi. Tangan terkepal Zhu Lei tiba-tiba terbuka, dan sebuah pil hijau muncul di telapak tangannya. Chao Ge menarik napas dalam-dalam saat melihat pil itu. Ini adalah ramuan kelas 4, pil Sheng Sheng Fuxue. Pil ini memiliki efek penyembuhan ajaib bagi para master di bawah alam jin dan. Makanlah. Kalimat ini diucapkan oleh Zhu Lei. Chao Ge tertegun saat mendengarnya, dan tidak bisa menahan diri untuk menyekat telinganya, dan bertanya dengan tidak percaya. Kau biarkan aku memakannya. Zhu Lei mengangguk. Benar sekali, aku akan menunjukkan belas kasihan hari ini dan menyelamatkan hidupmu.
Chao Ge terkejut, dan bahkan orang-orang di lapangan Ao Qingshan sangat bingung, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan anak ini. Chao Ge sedikit tidak yakin. Lupakan saja, aku takut terjadi sesuatu. Hei, Chao Ge tersenyum canggung. Ini pertama kalinya ia mendengar ada musuh yang menawarkan diri untuk menyembuhkan lukaannya. Lagi pula, siapa yang tahu apakah pil ini asli? Bagaimana jika itu racun langka atau pil pengontrol? Jika ia meminumnya, ia akan mendapat masalah besar. Ia lebih suka dipukuli sampai mati daripada diracun. Jangan khawatir, ini pil penambah darah asli, dan kualitasnya sangat baik. Pil ini bisa menyembuhkan lukamu dengan cepat. Su Lei langsung memasukkan pil itu ke tangan Chao Ge. Wajah Chao Ge tampak agak buruk, dan dia ingin membuang pil itu, tetapi melihat Su Lei menatapnya dengan kejam, dia harus mengeraskan hatinya. Lupakan saja, biarkan dia diracun sampai mati. Aku akan mengambil risiko. Buka mulut Anda dan pil akan langsung masuk ke mulut Anda. Setelah meminum pil itu, badan Chao Ge tiba-tiba menjadi sangat rileks dan segar, dan luka-luka di badannya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Chao Ge terkejut lagi, ketika ia menggunakan indera spiritualnya untuk memindai badannya, ia menemukan bahwa badannya benar-benar telah pulih. Tidak ada racun di dalam pil itu, yang berarti pil Sheng Sheng Fuxue ini asli. Su Lei tidak berbohong padanya. Bagaimana kabarmu? Sudah pulih? Tanya Su Lei sambil tersenyum ramah. Chao Ge sangat gembira, meskipun dia tidak tahu apa maksud Su Lei, dia tetap harus berterima kasih padanya sebagai bentuk kesopanan. Ya, aku merasa penuh kekuatan. Terima kasih. Ledakan. Sebelum Chao Ge sempat mengucapkan terima kasih, sesuatu menghantam wajahnya dengan keras. Salah satu dari mereka benar-benar memecahkan batu tempat dia berbaring. Pukulan ini membuat Chao Ge pingsan, kepalanya menembus batu dan terbenam ke dalam lumpur, luka yang baru saja sembuh pun terbuka kembali. Dan kali ini cederanya bahkan lebih serius dari sebelumnya. Terdengar suara retakan kecil dari tengkorak Chao Ge. Chao Ge pingsan seperti itu, tetapi Su Lei tampaknya belum kehabisan napas. Ia mengeluarkan pil Sheng Sheng Fuxue lagi dan memaksanya masuk ke mulut Chao Ge. Tindakan tersebut membuat kelopak mata orang-orang di lapangan Ao Qingshan berkedut. Kejam banget, ya, kekejaman pria bertopeng tadi nggak ada apa-apanya dibanding Su Lei. Pernah ngalamin kejadian dipukuli sampai setengah mati, lalu disembuhkan, terus dipukuli lagi. Sungguh mengerikan, sampai-sampai penonton pun ikut khawatir. Bah, lemah sekali. Su Lei meludahi Chao Ge yang pingsan lagi, lalu berkata, kalau terus begini, semua pilnya akan habis. Di ruang terbuka, Chao Ge berlutut dan bersujud berulang kali, menangis dan berteriak. Kakek Su, tolong lepaskan aku. Aku janji tidak akan pernah mengganggumu lagi. Tolong lepaskan aku bisa menyetujui apapun yang kau mau, tapi tolong jangan siksa aku lagi. Su Lei mensibir, ekspresinya tidak berubah. Mohon ampun, bukankah sudah terlambat untuk memohon ampun sekarang? Bukankah kau tadi begitu sombong? Apa kau pernah memikirkan akibatnya saat menyerangku? Kukatakan padamu, kau tidak mungkin memohon ampun. Telan pil ini, lebih baik kau bertahan sedikit lebih lama kali ini, atau akan kutunjukkan bagaimana aku akan menghadapimu. Mendengar ini, wajah Chao Ge langsung muram. Ia benar-benar ketakutan sekarang. Tatapan yang ia berikan kepada Su Lei bukanlah rasa takut, melainkan teror. Seolah-olah ia telah melihat iblis di balik gerbang kematian. Jeritan kembali terdengar di hutan pada malam hari. Kali ini, suaranya menyebar sangat luas. Hampir semua orang dalam radius 3 km mendengar jeritan pembantaian babi itu. Xiao Tian membuka matanya dan menatap hutan di timur. Jeritan tadi berasal dari sana. Akhirnya, ada yang tereliminasi lagi. Gumam Xiao Tian dalam hati. Sungguh, tidak lama kemudian, tablet kayu itu bergetar lagi, dan kini jumlah orang yang selamat pada tablet itu adalah 100. Pada saat ini, tablet kayu di tangan Xiao Tian sedikit berubah, dan tablet kayu asli mulai memancarkan cahaya redup. Isi di dalam tablet kayu juga berubah, bahkan ada beberapa kolom informasi baru. Yaitu peta, tujuan, dan peringkat kekuatan tempur yang lebih jelas. Sebenarnya ini adalah peringkat kekuatan pertempuran, tetapi pada akhirnya tetap tergantung pada siapa yang memiliki poin lebih banyak. Xiao Tian memperhatikan dengan saksama. Sejauh ini, orang dengan skor tertinggi adalah seorang pria bernama Xiao Ren,
dan skor tertinggi kedua adalah seorang wanita bernama Cao Nima. Xiao Tian tertegun, dan langsung teringat bahwa ini adalah wanita yang disebutkan Lin Feng siang itu. Aku tidak menyangka dia akan berada di peringkat kedua. Sepertinya dia cukup kuat. Untuk mendapatkan poin, seseorang harus cukup kuat. Untuk berada di peringkat kedua, dia pasti punya kekuatan. Karena wanita ini adalah musuh Lin Feng, Xiao Tian tentu saja harus mencari tahu semua informasi tentangnya. Lagi pula, mengenal diri sendiri dan musuh adalah kunci kemenangan. Xiao Tian mengklik avatar Cao Nima. Ia pikir semua informasi Cao Nima akan muncul seperti sebelumnya, tetapi informasinya tidak muncul, melainkan petanya. Xiao Tian bingung, jadi dia keluar dan mengklik lagi, tetapi ketika kembali, dia masih melihat peta itu. Xiao Tian bingung dan bahkan mengira papan kayu itu rusak. Pada saat ini, Xiao Tian tiba-tiba menemukan titik merah kecil di peta, dan titik merah kecil itu terus bergerak. Xiao Tian tertegun, mengambil tablet kayu itu, dan menggerakkannya ke kiri. Ia mendapati bahwa kemanapun ia bergerak, titik merah itu selalu menunjuk ke satu arah. Setelah memikirkannya, Xiao Tian tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Xiao Tian tersenyum tipis dan menyimpan tablet kayu itu. Cao Nima, kamu tidak bisa lari sekarang. Malam yang sunyi. Keesokan paginya, sebelum fajar, semua orang mulai berangkat. Masih ada 1 jam tersisa sebelum racun dilepaskan. Saudara Roar, kenapa kita menuju ke arah ini? Bukankah sebaiknya kita bergerak cepat menuju zona aman? Arah yang kita tuju sepertinya agak jauh dari zona aman. Lin Feng mengeluarkan tablet kayu dan melihat lokasi zona aman dan berkata. Roar berhenti dan bertanya, apakah kamu ingin membalas dendam pada Cao Nima? Lin Feng mendengarkan dan mencerna kata-kata itu dengan tenang, lalu wajahnya berseri-seri karena gembira tetapi juga dengan sedikit keraguan. Saudara Roar, apakah kamu tahu lokasi jalan Cao Nima itu? Roar mengangguk, aku tidak hanya tahu di mana dia berada, aku juga tahu ke arah mana dia akan pergi. Mendengar ini, Lin Feng langsung merasa sedikit tidak percaya dan buru-buru bertanya, Saudara Roar, bagaimana kau melakukannya? Bagaimana kau bisa tahu lokasi pasti wanita itu? Roar mengeluarkan tablet kayunya dan melemparkannya ke Lin Feng. Lin Feng melihat peta di tablet kayu itu sekilas, dan juga melihat titik merah seukuran kutu daun di peta itu. Mungkinkah ini koordinatnya? Teriak Lin Feng. Roar mengangguk, ya, itu koordinatnya. Lalu Roar mengakui segalanya tentang pembaruan tablet kayu tadi malam. Setelah mendengar kata-kata Roar, semua orang mengeluarkan tablet kayu mereka dan mengamatinya dengan saksama. Seperti kata Roar, tablet kayu itu benar-benar bisa menentukan lokasi beberapa orang. Dengan kata lain, mereka akhirnya bisa berhenti berlarian membabi buta. Sekalipun mereka tetap di satu tempat, mereka bisa menunggu orang-orang mendatangi mereka. Hal ini menggembirakan sekaligus mengkhawatirkan. Kabar baiknya adalah mereka tidak perlu lagi berlarian seperti lalat tanpa kepala. Kekhawatirannya adalah, bagaimana jika seseorang yang kuat datang dan melenyapkan mereka. Semua orang memikirkannya, tetapi mereka tidak khawatir, karena di babak final, bahkan jika mereka tersingkir, mereka masih bisa memasuki gerbang dalam. Beberapa orang mengikuti deru itu dan bergerak maju, dan deru itu berbelok beberapa kali di sepanjang jalan. Ngomong-ngomong, Ling Xiao, apakah kamu berhasil menerobos tadi malam? Kami semua merasa energi spiritual di sekitarmu agak lemah, tanya Lin Feng. Ling Xiao tersenyum tipis, dan langsung melepaskan kekuatan spiritualnya, memperlihatkan kekuatannya tanpa ragu-ragu. Kekuatan Ling Xiao secara mengejutkan telah mencapai tingkat kedua kondensasi Qi. Sekarang dia bisa dianggap sebagai makhluk yang kuat. Lin Feng tersenyum tipis, mengucapkan beberapa patah kata untuk menyemangati Ling Xiao, lalu berhenti bicara. Ia tidak bertanya mengapa kekuatan spiritual Ling Xiao begitu lemah. Ia menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa dan mendapati Ling Xiao tidak terluka parah, jadi ia menghela napas lega. Mengenai mengapa kekuatan spiritualnya begitu lemah, itu pasti rahasia Ling Xiao. Jika Ling Xiao tidak memberitahunya, ia tidak akan bertanya. Tidak lama kemudian, di bawah kepemimpinan Roar, semua orang kembali ke zona aman, tetapi ini adalah sisi lain dari zona aman. Pada saat ini, mereka telah sepenuhnya memasuki zona aman, dan masih ada sekitar setengah batang dupa waktu sebelum racun dilepaskan. Roar menemukan tempat yang lebih baik dan meminta semua orang untuk bersembunyi, karena ini adalah tepi zona aman, dan Cao Nima juga berjalan perlahan ke arah sini.
Semua orang berencana untuk menunggu di sini. Selama periode ini, Lin Feng terus bertanya kepada Roar tentang pengalaman dan masa lalunya. Tetapi dihadapkan dengan pertanyaan ini, Roar tidak tahu bagaimana menjawabnya, karena dia adalah Long Xiaotian. Jika aku menceritakan masa lalunya pada Lin Feng, mereka pasti akan curiga. Namun, jika aku tidak menceritakannya, mereka tetap akan curiga. Kepala Xiaotian tiba-tiba membesar. Menghadapi pertanyaan yang diajukan Lin Feng, ia benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Jika ia mengarang sesuatu, kekurangannya akan mudah terungkap. Tepat saat Xiaotian khawatir, terdengar suara-suara dari hutan di depan, dan Xiaotian sangat gembira. Jiuxin telah tiba, dan mereka akhirnya bisa mengganti topik pembicaraan. Cao Yang, di mana Cao Ge? Kenapa dia belum kembali begitu lama? Tanya Cao Nima. Cao Yang menundukkan kepalanya dan menjawab. Benar, Nona. Cao Ge bilang dia bertemu mangsa tadi malam dan ingin bertemu lagi dengan kita nanti. Cao Nima mengerutkan kening dan tampak muram. Kena mangsa, pecundang ini jadi bersemangat sekali kalau ketemu mangsa. Tablet kayunya sudah diperbarui. Coba lihat sekarang juga, cari tahu lokasinya, biar kulihat bagaimana aku menghadapinya. Cao Yang melakukan apa yang diperintahkan. Namun, ketika ia mulai mencari, dia tidak dapat menemukan nama Cao Ge apapun yang terjadi. Cao Yang merasakan firasat buruk di hatinya. Setelah beberapa saat, tangan Cao Yang gemetar dan wajahnya menjadi serius. Nona, Geri Cao, di mana Cao Ge? Katakan padaku di mana dia. Cao Nima dengan marah menyela Cao Yang dan bertanya. Cao Yang berkeringat deras dan berkata perlahan. Nona, Geri Cao. Geri Cao tidak ada di katalog. Cao Nima tertegun, berhenti, merebut tablet kayu dari tangan Cao Yang dan mulai mencari. Seperti yang dikatakan Cao Yang, Geri Cao tidak ada dalam daftar, yang berarti Geri Cao tereliminasi. Hati Cao Nima bergetar, meskipun dia tidak terlalu menyukai Geri Cao dan bahkan tidak menganggapnya sebagai manusia, bagaimanapun juga Geri Cao tetaplah seorang ahli kondensasi Qi tingkat 7. Kekuatannya jauh lebih tinggi daripada dirinya. Meskipun Geri Cao menyebalkan, setidaknya dia bisa dijadikan preman di sisinya. Kehilangan preman sebaik itu, tetap saja, kehilangan yang cukup besar. Wajah Cao Nima menjadi hitam, dan dia melemparkan tablet kayu itu langsung ke Cao Yang sambil mengumpat dengan marah. Dasar pecundang. Dia menangkap mangsanya sendiri, tapi malah dibunuh oleh mangsanya sendiri. Dasar pecundang. Cao Yang mengambil tablet kayu dan tahu bahwa wanita tertua sedang marah, jadi dia harus tetap diam. Sejujurnya, Cao Yang juga merasa kasihan. Kekuatannya hanya berada di level ke-6 pengumpulan Qi, dan itu pun hanya level biasa. Meskipun bakat Cao Ge kurang, ia tetaplah seorang ahli pengumpulan Qi level 7. Ada celah yang sangat besar antara tingkat ke-7 dan ke-6 kondensasi Qi. Entah seberapa besar celahnya, kecuali jika Anda seorang jenius yang mampu melawan lawan dengan tingkat yang lebih tinggi, mustahil untuk melewati celah ini. Saat Cao Ge tersingkir, ia merasa sangat disayangkan. Tepat saat ini, tiba-tiba 6 orang muncul di sekitar Cao Nima dan 2 orang lainnya, dan mengepung mereka, mencegah mereka bergerak. Wajah Cao Nima menjadi gelap, terutama ketika dia melihat wajah yang dikenalnya di antara ke-6 orang itu. Hei, Lin Ze, berani sekali kau. Apa kau pikir kau bisa menggangguku hanya karena kau sudah menemukan bantuan? Cao Nima berkata dengan wajah garang dan nada buruk. Cao Nima kemudian melirik wajah-wajah yang tidak dikenal itu dan berkata, saudara-saudara, kita tidak punya dendam satu sama lain, jadi mengapa kita harus bermusuhan? Dia melirik Roar dan yang lainnya, lalu mengedipkan mata pada Cao Yang. Cao Yang mengerti dan langsung berkata dengan kesadaran spiritualnya. Nona, ada 5 orang bersama Lin Ze, 1 berada di tingkat pertama kondensasi Qi dan yang lainnya di tingkat kedua kondensasi Qi. Kekuatan mereka bisa diabaikan. Yang utama adalah 2 pria dan 1 wanita. Wanita itu mungkin berada di tingkat keempat kondensasi Qi. Aku tidak tahu persis kekuatannya, tapi kurang lebih sama. Pria itu berada di tingkat kelima kondensasi Qi. Seharusnya aku bisa mengatasinya. Ekspresi Cao Nima sedikit rileks saat mendengar ini, tetapi dia masih sangat waspada. Namun, aku tidak bisa mengetahui kekuatan spesifik pria bertopeng itu, tetapi dilihat dari pergerakan kekuatan spiritual di sekitarnya, kekuatannya seharusnya tidak besar, tetapi juga tidak mungkin sederhana, lanjut Cao Yang. Wajah Cao Nima tampak sangat buruk.
Menurut Cao Yang, kedua pria itu seharusnya yang paling merepotkan. Tentu saja, ini hanya pendapatnya. Namun, setelah beberapa saat, wajah Cao Nima perlahan-lahan menunjukkan senyuman, yang sangat manis dan menawan. Bagaimana kalau begini, saudara-saudara? Aku akan membayar 2 kali lipat dari yang ditawarkan Lin Ze untuk mempekerjakan kalian. Bagaimana kalau kita berteman saja? Mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu serius? Cao Nima menggigit jari kanannya dengan lembut dengan mulutnya dan berkata dengan suara yang sangat manis. Aku tidak akan pernah berbohong setelah bicara. Lagi pula, aku dari Sekte Qingshan, putri ketua sekte. Asal kau sebutkan syaratnya, aku bisa mendapatkannya untukmu. Setelah mengatakan itu, Cao Nima mengedipkan matanya dengan percaya diri, dan tatapan seksinya sangat menggoda. Tapi benda-benda ini tidak berguna bagi Roar. Sen Kai pun tak kuasa menahan diri untuk mendirikan tenda. Cao Nima bukan wanita yang buruk rupa. Kalau dia bisa dinilai, mungkin sekitar 90 poin. Begitu dia menjadi genit, beberapa pria pasti akan tergoda, seperti Sen Kai saat ini. Inilah mengapa Cao Nima begitu percaya diri. Roar tertawa dingin dan berkata, kondisi saudara Lin Ze adalah setengah dari harta keluarga Lin. Apakah kamu sanggup menanggungnya? Semua orang tercengang ketika mendengar ini, terutama Lin Ze dan Lin Feng. Mereka begitu ketakutan hingga berkeringat dingin. Meskipun mereka tahu dia hanya mencoba menakut-nakuti Cao Nima, tetap saja sangat menakutkan ketika dia mengatakan ini. Mendengar ini, raut wajah Cao Nima berubah. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud pria bertopeng itu? Teman-teman, apakah kalian bersedia membantunya? Tahukah kalian apa yang akan terjadi jika kalian melawan Sekte Qingshanku? Cao Nima kemudian bertanya. Saya hanya mendengar raungan itu, lalu tertawa lagi. Tawa itu penuh dengan sarkasme. Apakah menurutmu kami takut pada Sekte Qingshan? Cao Nima tertegun dan tidak mengerti mengapa dia berkata begitu, tetapi dia juga tahu bahwa negosiasi itu sia-sia. Kalau begitu, dia tidak perlu bersikap baik lagi kepada mereka. Apakah menurutmu kelompok sembarangan seperti kamu bisa menjadi lawan kita? Menurut Cao Nima, kekuatan tim secara keseluruhan tidak merata, dan mereka hanyalah gerombolan yang dibentuk sementara. Kalian akan tahu kalau itu gerombolan kalau kalian mencobanya sendiri. Lin Feng berteriak dengan marah. Di matanya, meskipun kekuatan tim mereka secara keseluruhan memang tidak merata, mereka semua adalah rekan dan temannya. Lin Feng tidak akan pernah membiarkan orang luar berbicara tentang rekan-rekannya seperti itu. Xiao Tian juga seperti ini. Meskipun Xiao Tian sekarang berdiri di samping Lin Feng dan yang lainnya dengan marah, perasaan Xiao Tian terhadap mereka masih ada. Seseorang berkata kepadanya bahwa mereka hanyalah sekelompok orang di depannya. Lin Feng saja sudah marah, apalagi Xiao Tian. Kemampuan ikan dan naga Xiao Tian dilepaskan. Hanya dalam sekejap mata, ia muncul di samping Cao Yang. Xiao Tian mencengkeram leher Cao Yang dengan satu tangan dan melemparkannya ke samping. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Cao Yang bahkan tidak sempat mengatakan sepatah kata pun sebelum dia terbang langsung ke pohon besar di kejauhan dan menjatuhkannya. Adegan ini terjadi begitu cepat. Lin Feng dan yang lainnya bahkan tidak melihat gerakan saudara yang meraung di samping mereka. Preman dan pelayan Cao Nima terbang keluar tanpa sempat melawan. Semua orang terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Kekuatan Cao Yang sudah mencapai tingkat ke-6 kondensasi Qi. Bahkan Lin Feng, yang satu tingkat lebih tinggi dari musuhnya, tak mampu menghadapinya dengan mudah. Betapa dahsyatnya raungan ini. Kau benar-benar berani melakukan itu. Cao Nima begitu ketakutan dengan kejadian mendadak ini hingga ia kehilangan akal sehatnya. Dalam keputusasaan, ia terpaksa mengungkit Sekte Qingshan lagi. Sudah kubilang, aku putri sulung Sekte Qingshan. Kalau kau berani macam-macam denganku, kau takkan pernah bisa lolos. Dia meraung dan mensibir, kau pikir aku takut pada Sekte Qingshanmu? Omong kosongmu terlalu banyak. Saudara Lin Feng, aku serahkan gadis ini padamu. Setelah berkata demikian, Roar berjalan ke arah Cao Yang terbang keluar, meninggalkan Cao Nima yang tampak ketakutan. Tunggu, apakah kamu Lin Feng? Tanya Cao Nima dengan ngeri. Lin Feng, tuan muda keluarga Lin, apa kau tidak takut membawa masalah bagi keluarga Linmu? Tanya Cao Nima, tampak masih berharap. Mengapa kamu tidak memikirkan hal ini ketika kamu menindas orang-orangku? Lin Feng berkata dengan dingin. Kemudian, Lin Feng datang di depan Cao Nima dalam satu langkah, dan kekuatan spiritual di tinjunya meledak dengan hebat.
Pukulan ke perut Cao Nima. Cao Nima sudah terbang keluar. Kekuatannya tidak kuat, hanya kondensasi Qi tingkat keempat. Menghadapi master tingkat kelima seperti Lin Feng, dia hampir seperti makhluk kecil. Tidak mampu menahan kekuatan pukulan Lin Feng, Cao Nima menabrak pohon dan pingsan. Namun, Lin Feng tidak berniat melepaskannya. Saat hendak pergi, Shen Kai menghentikannya. Saudara Lin Feng, tenanglah, tenanglah. Bagaimana mungkin wanita seperti ini layak diserang? Shen Kai meletakkan satu tangan di depan Lin Feng. Lin Feng tampak bingung, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Shen Kai, minggir, aku harus membunuh jalang ini hari ini untuk melampiaskan kebencianku. Lin Feng menarik Shen Kai pergi dan berkata. Tanpa diduga, Shen Kai bukan hanya tidak pergi, tetapi dia langsung meraih Lin Feng dan membisikkan sesuatu di telinga Lin Feng, membuat wajah Lin Feng memerah. Lin Feng menghela napas, baiklah. Baiklah, tapi aku harus menjelaskan sebelumnya bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganku, jadi jangan datang kepadaku lagi nanti. Jangan khawatir, saudara Lin Feng, aku akan mengurus masalah ini. Aku tidak takut pada sekte Qingshan. Jangan lupa bahwa aku dari keluarga Shen. Lin Feng mengangguk, baik. Baiklah, aku akan memblokir uratnya dulu, agar dia tidak menyakitimu nanti. Terima kasih banyak, saudara Lin Feng. Shen Kai berkata sambil tersenyum licik. Setelah beberapa saat, Shen Kai menggendong Cao Nima dan berjalan ke dalam hutan. Ling Xiao, Yun Xia dan yang lainnya segera mengelilinginya dan bertanya. Lin Feng, apa yang Shen Kai katakan padamu barusan? Kenapa dia membuatmu langsung setuju dengannya? Tanya Yun Xia. Ketika Lin Feng mendengar ini, dia teringat apa yang baru saja dikatakan Shen Kai kepadanya, wajahnya memerah lagi, dan ucapannya menjadi semakin tidak jelas. Tetapi sebagai teman, saya harus memberitahu mereka, tetapi sangat memalukan untuk memberitahu mereka. Bibir Lin Feng bergerak sedikit, wajahnya memerah, dan dia menggerakkan bibirnya seolah-olah hendak berciuman. Ling Xiao dan Lin Ze langsung mengerti apa maksudnya setelah melihatnya. Lagi pula, mereka semua laki-laki. Hanya Yun Xia yang tidak tahu apa maksudnya. Ia tampak bingung. Melihat wajah ketiga pria itu memerah, rasa ingin tahunya muncul. Ia bertanya-tanya, apa sih yang bisa membuat wajah anak-anak itu memerah? Lalu Yun Xia bertanya, mengapa wajahmu tersipu? Tak satu pun dari ketiga orang itu berbicara, jadi Yun Xia ingin masuk dan melihat sendiri, tetapi dihentikan oleh mereka bertiga, yang membuatnya semakin penasaran. Di hutan, Cao Nima pingsan. Shen Kai memasang wajah jahat. Ia menjilat bibirnya dan mengulurkan tangan jahatnya. Pakaian Cao Nima perlahan-lahan dibuka. Begitu dibuka, sepasang bola daging seputih salju di dadanya muncul di mata Shen Kai, membuat bibir Shen Kai kering kembali dan tenda di bawahnya menjadi lebih tinggi. Cantik sekali, terutama payudaranya. Meski tak sebesar para pelacur tadi, payudaranya juga tak kecil. Dia pantas menjadi putri sulung sekte Qingshan. Shen Kai tersenyum jahat dan memujinya tanpa henti, lalu mulai menggosok payudaranya dengan kedua tangannya, menggunakan sangat keras. Wajah Cao Nima memerah, kekuatan Shen Kai benar-benar membangunkannya. Wajah Cao Nima berubah drastis. Ia tak pernah menyangka akan terbangun seperti ini, dan pria di depannya benar-benar menghinanya. Tiba-tiba dia menjadi marah. Aku ingin menggunakan keberuntungan dan kekuatan spiritualku, tetapi ternyata meridianku tersumbat. Sekarang aku seperti mainan di tangan orang lain, tak berdaya melawan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kalau tidak, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Cao Nima menjerit ketakutan dan terus memutar badannya untuk mencoba melarikan diri. Pedas, enak, aku suka. Senyum Shen Kai menjadi lebih jahat, dan dengan cakar tangannya yang besar, dia merobek semua pakaian di badannya. Cao Nima ingin mengatakan sesuatu, tetapi sudah terlambat. Bibirnya tersumbat dan ada sesuatu yang licin di mulutnya. Kaksia, lebih baik kau singkirkan rasa ingin tahumu. Tidak ada yang menarik di sana, saran Ling Xiao. Tetapi Yun Xia sama sekali tidak menghargainya dan masih ingin masuk untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan aneh dari dalam hutan. Ah, ah, ah. Besar sekali, tebal sekali, tolong lepaskan aku. Ketika Lin Feng dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka langsung memerah, dan bahkan mereka tidak bisa menahan diri untuk mendirikan tenda. Ketika Yun Xia mendengar ini, dia menjadi penasaran, apa yang membuat wanita itu berteriak.
Sekitar 1 jam kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan dari hutan. Suara itu masih dibuat oleh Cao Nima, tetapi suaranya sangat menyedihkan, seolah-olah ada sesuatu yang menyiksanya. Semua orang terkejut dan ingin masuk untuk melihat apa yang terjadi. Namun sebelum dia bisa masuk, Shen Kai keluar. Shen Kai menepuk-nepuk tanah di badannya, tampak gembira dan energik. Melihat Shen Kai baik-baik saja, semua orang menghela nafas lega, dan kemudian semua orang maju untuk bertanya. Lin Ze dan Ling Xiao keduanya bertanya dengan penasaran bagaimana rasanya. Yun Xia bertanya dengan tegas apa yang baru saja terjadi di dalam. Lin Feng perlahan menarik rumput dan tertegun. Dia bahkan merasa sedikit takut. Shen Kai sangat bangga dan bersemangat menceritakan prosesnya kepada kedua pria itu, dan juga mengungkapkan perasaan tersiratnya. Kedua orang mesum itu tiba-tiba merasa mulutnya kering, tetapi Yun Xialah satu-satunya yang tampak bingung dan tidak mengerti apa yang dia katakan. Xiao Tian datang ke sisi Cao Yang dan menamparkan Cao Yang hingga terbangun. Cao Yang membuka matanya dan melihat pria bertopeng di depannya. Ia begitu ketakutan hingga ia menendang kakinya dengan keras. "Jangan kemari, kumohon jangan kemari." Meskipun Xiao Tian hanya butuh sedetik untuk menjatuhkannya, sebagai korban, dia tidak akan pernah melupakan perasaan itu. Saat tinju yang meraung itu mengenai perutnya, dia dapat dengan jelas merasakan sakit yang amat sangat yang sepenuhnya merangsang saraf otaknya. Dia bahkan bisa merasakan dengan jelas bahwa jika dia meraung dengan kekuatan sedikit lebih besar, dia yakin perutnya akan tertusuk. Yang lebih mengerikan lagi, saat itu juga dia menyadari bahwa lelaki di hadapannya itu tidak menggunakan kekuatan apapun. Kekuatan tidaklah menakutkan, yang menakutkan adalah hal yang tidak diketahui. Yang sebenarnya ditakutkan Cao Yang adalah terbunuh seketika tanpa mengetahui kekuatan spesifik lawan. "Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan takut, aku hanya ingin melumpuhkan tanganmu." "Tidak serius," jawab Roar sambil tersenyum. Wajah Cao Yang sudah muram saat ini. Apa maksudnya hanya cacat? Mungkinkah dia tidak tahu malu? Cao Yang tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia mulai memohon, tetapi Jian Xiaotian tidak mendengarkannya sama sekali dan mengabaikan kata-katanya, dan mulai putus asa. "Jika kau ingin menghancurkannya, lakukanlah dengan cepat." Cao Yang menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam. Xiaotian tertegun. Awalnya ia berpikir, selama anak ini memohon belas kasihan lagi, ia akan melumpuhkan tangannya dan membuatnya menjerit putus asa. Inilah yang ingin dilihat Xiaotian, tetapi sekarang dia menjadi begitu proaktif. Apa yang harus dia lakukan? "Kau boleh melumpuhkanku, tapi bisakah kau mengabulkan satu permintaanku?" kata Cao Yang dengan nada pucat. Ketika dia mengatakan ini, dia sendiri tak percaya. Dia sendiri tak percaya suatu hari nanti dia akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Xiaotian berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata sambil menyeringai, "Baiklah, aku bisa menyetujui salah satu permintaanmu, tapi itu masih dalam batas kemampuanku." "Bagaimana?" Cao Yang gembira melihat Xiaotian setuju, dan dengan sengaja mengabaikan kalimat terakhir. Ia juga tidak mendengar nada sarkasme dalam kata-kata Xiaotian. "Saya berharap sebelum mereka melumpuhkan tangan saya, mereka dapat memukul saya hingga pingsan dan melumpuhkannya tanpa diketahui siapapun, sehingga rasa sakit fisik saya dapat berkurang." Cao Yang berkata sambil tersenyum. Siapa yang tahu Xiaotian akan tertawa terbahak-bahak saat ini. "Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi aku hanya bisa memenuhi setengahnya." "Apa tidak apa-apa." Ketika Cao Yang mendengar ini, dia langsung setuju tanpa keraguan. Menurutnya, alangkah baiknya jika keinginannya bisa terpenuhi, meskipun hanya setengahnya. Dalam keadaan terbius dan kebingungan seperti itu, meskipun rasa sakitnya masih ada, setidaknya ia tidak perlu melihat tangannya lumpuh di depan matanya. "Oke, tidak masalah, ayo kita mulai." Setelah berkata demikian, Cao Yang menjulurkan lehernya dan bersiap. Xiaotian juga tersenyum tipis, dan dengan gerakan pisau tangannya, Cao Yang pingsan. Tetapi setelah Cao Yang pingsan, sekitar semenit kemudian, Xiaotian menamparnya untuk membangunkannya. Cao Yang berteriak dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Apakah lenganku tidak berguna?" Namun setelah dia memeriksanya dengan teliti, dia bertanya dengan ekspresi bingung, "Mengapa lenganku masih ada di sana?" Pada saat ini, Xiaotian tertawa terbahak-bahak lagi. "Baiklah, aku sudah mengabulkan setengah keinginanmu. Aku akan membuatmu pingsan lalu membangunkanmu. Selanjutnya, ayo kita mulai melumpuhkan lenganmu." Cao Yang tercengang ketika mendengar ini. "Kakak,
Ini berbeda dari yang kita sepakati. Bukankah kita sudah sepakat untuk menyelesaikan setengahnya? Xiao Tian tersenyum dan menjawab, benar sekali, setengahnya. Cao yang tertegun, keringat dingin muncul di kepalanya, dan dia mendapat firasat buruk. Kakak, kamu tidak bercanda, kan? Siapa yang bercanda? Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Aku akan membuatmu pingsan lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk mematahkan lenganmu. Aku sudah menyelesaikan setengahnya, yaitu membuatmu pingsan. Sekarang saatnya menyelesaikan setengahnya lagi, yaitu memanfaatkan kesempatan itu untuk mematahkan lenganmu. Wajah Cao yang menjadi gelap saat mendengar ini. Sial, setelah keinginan ini terwujud, semuanya sama persis seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah sama sekali. Sekarang dia mulai menyesalinya. Xiao Tian meraih bahu Cao yang dengan tangan besarnya, dan Cao yang langsung ketakutan dan berteriak lagi, tunggu. Xiao Tian menghentikan apa yang tengah dilakukannya dan menatap Cao yang dengan penuh minat, ingin melihat trik apa yang akan dimainkannya. Baiklah, bisakah kau berjanji padaku untuk membiarkan Nona pergi? Kata Cao yang dengan wajah pucat. Mendengar ini, Xiao Tian segera melepaskan indera spiritualnya. Kini, indera spiritual Xiao Tian menjadi jauh lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Dulu, indera spiritualnya terbatas oleh jarak dan hanya dapat menjangkau area yang sangat kecil. Kini, Xiao Tian telah menguasai pengumpulan Qi tingkat kelima, dan kekuatan indera spiritualnya dapat menyebar hingga jarak 1 kilometer. Segala sesuatu dalam jarak kilometer ini tidak dapat lepas dari pandangannya. Begitu kesadaran ilahi keluar, area itu tampak berubah menjadi padang rumput luas, dan semuanya terlihat sekilas. Terutama ketika dia melihat Shen Kai dan Cao Nima melakukan hal semacam itu. Wajah Xiao Tian memerah, dan ia mengutuk Shen Kai dalam hati karena tak tahu malu. Namun, ketika melihat adegan selanjutnya, ia begitu terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Xiao Tian sangat terkejut saat melihat pemandangan itu, karena pemandangan itu di luar jangkauan penerimaannya. Shen Kai, sepertinya kami meremehkanmu. Kami tidak menyangka kamu begitu pandai bersembunyi. Xiao Tian menggelengkan kepalanya diam-diam, berpikir dalam hatinya. Kemudian dia berbalik untuk melihat Cao Yang dan berkata padanya, maaf sekali, nona mudamu sudah diurus oleh teman-temanku. Sekarang waktunya menyelesaikan urusannya, kan? Ketika Cao Yang mendengar ini, wajahnya berubah drastis dan dia meraung. Apa, kau tahu apa kesalahanmu? Dia putri pemimpin Sekte Qingshan. Calon penerus Sekte Qingshan. Kau mencari kehancuranmu sendiri dengan melakukan ini. Kalian semua bodoh. Setelah mengatakan ini, Cao Yang menyesalinya, karena ia begitu impulsif hingga lupa siapa yang menjadi tuan rumah. Ketika ia menatap Xiao Tian dengan keringat di dahinya. Sungguh, saat ini, wajah Xiao Tian telah berubah sepenuhnya menjadi gelap. Meskipun ia mengenakan topeng dan aku tidak bisa melihat ekspresinya, aku masih bisa melihat niat membunuh yang kuat di matanya. Saudaraku, aku salah. Ayo kita mulai sekarang. Jangan buang waktu lagi. Lumpuhkan saja tanganku sekarang. Cao Yang Shanshan tersenyum dan berkata, tapi aku punya satu permintaan terakhir. Xiao Tian mengangguk dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Bisakah kamu lebih lembut? Kutu kupret, omong kosong banget. Xiao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kutukan, karena dia tidak bisa menahannya lagi, tanpa mengatakan apapun. Sebuah tangan besar yang penuh dengan kekuatan spiritual meraih bahu Cao Yang dan meremasnya dengan kuat. Lengan Cao Yang langsung patah, dan suara tulangnya patah terdengar jelas. Wajah Cao Yang pucat dan lemah. Ia berteriak keras, dan keputusasaan terpancar jelas dari suaranya. Suaranya menyebar sangat luas, bahkan Lin Feng dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menutup telinga mereka, bukan karena apapun, hanya karena suaranya terlalu keras, persis seperti membunuh babi. Xiao Tian pun menutup telinganya dan mengumpat, kutu kupret, kecilkan suaramu. Setelah berkata demikian, Xiao Tian mengeraskan hatinya sekali lagi dan dengan paksa menarik lengan yang patah itu. Kemudian dia membuangnya begitu saja, dan lengan lainnya ditarik paksa ke bawah oleh Xiao Tian seperti sebelumnya. Setelah menyingkirkan Cao Nima dan yang lainnya, semua orang kembali melanjutkan perjalanan menuju zona aman. Saat ini, masih ada 3 menit sebelum racun dilepaskan, tetapi 3 menit ini sudah cukup bagi mereka. Hei, Shen Kai, kekuatanmu meningkat pesat. Pada saat ini, Lin Feng tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan spiritual Shen Kai di sebelahnya sebenarnya telah mencapai tingkat ketiga Qi Gathering Realm.
Hal ini membuat Lin Feng bingung. Bukan hanya Lin Feng, tetapi bahkan Yunxia dan yang lainnya menatap Sen Kai dengan tak percaya setelah mendengar kata-kata Lin Feng. Seperti yang dikatakan Lin Feng, kekuatan Sen Kai telah mencapai tingkat ketiga kondensasi Qi, 2 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Sen Kai tertawa dan berkata, "Lupakan saja, cepat atau lambat kau akan mengetahuinya, jadi aku akan memberitahumu nanti." Semua orang bingung, mungkinkah Sen Kai menyembunyikan sesuatu dari mereka? Saat semua orang kebingungan, hanya Roaring yang tampak tenang, seakan-akan dia sudah tahu sebelumnya. Sebenarnya, dia sudah mengetahuinya sebelumnya. Saat mengajar Cao yang sebelumnya, dia telah mengamatainya dengan indera spiritualnya. Meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja, hal itu tetap mengejutkannya. Sen Kai menghela nafas dan mulai menjelaskan. Semuanya, sejujurnya, saya sebenarnya memiliki konstitusi yang mencintai Yin, yang merupakan salah satu yang paling langka di dunia. Semua orang tercengang. Apa ini? Semua orang mengatakan mereka belum pernah mendengarnya. Melihat mereka belum pernah mendengarnya, Sen Kai tersenyum bangga. Jelas sekali dia sangat menyukai perasaan ini sekarang. Yang disebut konstitusi cinta Yin adalah menyerap energi spiritual orang lain untuk meningkatkan kekuatan diri sendiri. Si, artinya melahap, dan Yin melambangkan perempuan. Kalau aku ingin meningkatkan kekuatanku, aku harus mencari perempuan, atau mengandalkan ramuan. Kalau tidak, kekuatanku akan mandek di satu titik dan aku tidak akan maju. Itulah sebabnya aku meminta Lin Feng untuk menyerahkan wanita itu kepadaku. Aku baru saja menyerap seluruh kekuatannya, bahkan sedikit vitalitasnya, dan aku hanya meningkat 2 tingkat. Harus kuakui, wanita itu sungguh sia-sia. Ketika semua orang mendengarnya, mereka merasa takjub. Mereka tidak tahu ada badan seaneh itu di dunia ini. Seperti kita ketahui, di antara semua hal di dunia ini, selain khazanah alam yang langka dan ajaib yang dapat mempercepat peningkatan kekuatan, ada juga jenis fisik yang dapat mempercepat peningkatan kekuatan. Benda fisik semacam ini sangat aneh. Tidak ada yang tahu bagaimana ia lahir. Sepertinya ia sudah ada sejak lahir. Terlebih lagi, kebugaran fisik sangat langka. Di antara setiap 10 miliar orang, mungkin hanya ada 1. Itu hanya kemungkinan, bukan kepastian, jadi Anda dapat bayangkan betapa langkanya hal itu. Kebugaran fisik adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, dan sangat langka. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kebugaran fisik pada dasarnya disebut sebagai orang-orang pilihan dunia, yang berarti mereka diberkati oleh dewa. Mendengar ini, semua orang memandang Sen Kai dengan iri. Mereka tak pernah menyangka pria yang tampak lemah di hadapan mereka ini akan menjadi orang terpilih. Tatapan semua orang berubah ketika mereka memandang Sen Kai. Sen Kai sangat bangga melihatnya, dan hatinya pun gembira. Aku sudah bilang untuk meremehkanku, tapi sekarang kalian semua iri padaku, Wakaka. Pada saat ini, Roar berbicara. Karena fisikmu begitu istimewa, kenapa kau masih begitu lemah? Kau bahkan tidak bisa mengalahkan lawan yang levelnya sama denganmu. Petik 2. Semua orang langsung bereaksi setelah mendengar ini. Ya, kenapa dia begitu lemah? Saya pernah mendengar tentang fisik matahari merah dan fisik dingin es. Para praktisi fisik ini semuanya jenius yang mampu melawan lawan dengan level yang lebih tinggi. Tapi saya belum pernah mendengar tentang fisik pencinta Yin ini. Sen Kai, apa istimewanya konstitusi pencinta Yin milikmu? Sen Kai tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Fisikku adalah salah satu yang paling langka, dan hanya muncul 2 kali dalam jutaan tahun. Sebenarnya, kau hanya tidak tahu apa istimewanya. Lin Feng mengungkapkan rahasia Sen Kai. Sen Kai segera melihat Lin Feng mengatakannya, dan dia menggaruk kepalanya karena malu. Fisikku agak istimewa. Sepertinya aku hanya bisa menyerap kekuatan spiritual orang lain untuk meningkatkan kekuatanku. Itu tidak terlalu berpengaruh pada kekuatanku sendiri. Kalau begitu, fisikmu tidak berguna. Itu hanya bisa meningkatkan levelmu. Lebih baik kau berlatih sendiri. Lin Ze hanya bisa mensibir. Mata dan telinga Sen Kai memerah, dan ia meraung, apa kau punya fisik seperti ini? Kalau tidak, berhenti bicara omong kosong. Ngomong-ngomong, bisakah kamu menyerap energi spiritual pria? Yunxia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sen Kai tampak sedikit malu saat mendengar ini. Sebenarnya, dia tidak tahu apakah dia bisa menyerapnya. Tetapi dia tahu bahwa jika dia ingin menyerap energi spiritual, dia harus menggunakan badannya dan berhubungan seks dengan orang lain. Tetapi jika dia melakukannya dengan seorang pria,
Senkai merinding memikirkan hal ini. Sekalipun ia bisa menyerapnya, ia tak akan pergi meski dipukuli sampai mati. Beberapa orang berhenti bicara. Semua terdiam beberapa saat, lalu tablet kayu itu berdering lagi. Semua orang mengeluarkan tablet kayu karena kebiasaan dan menemukan bahwa kali ini zona aman disegarkan tepat di bawah kaki mereka, dan area zona aman telah menjadi 2 km, yang 3 kali lebih kecil dari sebelumnya. Jumlah kontestan juga telah ditingkatkan dari 100 menjadi 56. Seiring mengecilnya zona aman, semakin banyak orang yang dapat bertemu satu sama lain. Setelah mengetahui situasi tersebut, beberapa orang menjadi lebih berhati-hati. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan sesuatu akan muncul dari semak-semak. Tepat saat ini, Lindsay di kejauhan memberi isyarat kepada semua orang untuk bersembunyi. Ketika semua orang telah bersembunyi dengan aman, 3 orang keluar dari semak-semak di depan mereka. Ketiga orang ini hampir semuanya menguasai pengumpulan ki tingkat kelima. Wang Ergou, apa kau yakin benar-benar ada 6 orang di sini? Kenapa aku tidak bisa melihat satu pun dari mereka? Diam, aku yakin ada 6 orang di sini. 5 pria dan 1 wanita, dan hanya ada 1 master tingkat kelima kondensasi ki. Pria bernama Wang Ergou itu berkata, papan kayu ini telah diperbarui dan kini dapat secara akurat menentukan posisi musuh. Tidak akan pernah salah, mereka sudah dekat. Kalian berdua harus memperhatikan dengan saksama di sekitar sini, siapa tahu kalian bisa menemukan mereka. Asal kita menemukannya, kita bertiga akan bekerja sama untuk mengalahkan satu-satunya ahli kondensasi ki tingkat 5. Kalau begitu, ke-6 orang ini akan seperti kubis. Baiklah, apa yang dikatakan saudara Wang benar. Ayo kita cari sekarang. Kalau kita benar-benar menemukannya, kita masing-masing bisa dapat 2 poin lagi. Selama kita punya poin, kita bisa menukarnya dengan senjata ajaib, yang akan sangat meningkatkan peluang kita untuk menang. Bersambung. Demikianlah novel Aku Adalah Naga yang ke-12. Tetap bersama Suara Serak untuk novel-novel selanjutnya.